Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya lisan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimallahu anhu mengatakan, jagalah lisanmu dari menceritakan kekurangan orang lain, karena kamu pun mempunyai kekurangan dan orang lain juga mempunyai lisan. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis, jangan sampai dilewatkan, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah sebuah anatomi tubuh yang tidak mempunyai tulang, tapi sangat berbahaya apabila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mempercayai atau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita bahwasannya di dalam kehidupan kita ini harus mampu menjaga perkataan dan lisan kita terhadap orang lain dan terhadap pergaulan-pergaulan kita sehari-hari. Karena bahaya lisan itu sangat-sangat bisa membawa kita kepada kehancuran. Namun lisan juga bisa mengangkat derajat kita lebih baik ke depannya apabila yang kita sampaikan itu adalah sebuah perkataan-perkataan baik. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak melihat, mendengar dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas daripada komunikasi kepada sesama dan komunikasi kepada siapapun, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tanpa adanya komunikasi dengan orang lain, maka kita tidak akan mampu memahami dan mencerna apa yang diinginkan oleh diri kita dan juga oleh orang lain. Oleh karena itu sahabatku fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua konsep di dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sering kita dengar, yaitu keselarasan antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalin hubungan sosial yang baik dengan melaksanakan amalan-amalan saleh. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, dua konsep ini yang perlu kita cerna hari ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Para ahli sufi menyampaikan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu tidak melihatnya, yakinlah Allah yang melihatmu. Para ahli sufi menyampaikan seperti itu. Nah, bagaimana konsep yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Yaitu dengan tidak mensyarikatkan Allah, atau tidak bergantung kepada makhluk selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mensyarikatkan, atau istilah kita tidak syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah Ta'ala, tapi kita hanya meminta dan bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, itulah keimanan dan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah sampaikan bagaimana kemarin kita untuk beribadah kepada Allah. Silahkan teman-teman melihat video saya yang kemarin. Selanjutnya, setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membangun hablum minan nas, atau berhubungan kepada sesama manusia. Jadi ada kata-kata amanu dan ada kata-kata amilus salihat. Di antara amanu dan amilus salihat ada kata penghubung waw, amanu wa amilus salihat, yang berarti seseorang yang sudah beriman kepada Allah harus juga menjadi orang yang menjalankan amal-amal soleh. Nah, amal-amal soleh ini sudah pasti kita jalankan di kehidupan kita di dunia ini, yaitu tadi dengan menjaga lisan dan berprasangka baik kepada orang lain dan orang sekitar kita, agar kita terhindar daripada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak disukai oleh orang lain, yang akhirnya kita termasuk orang-orang yang beramal soleh. Jadi hidup ini bukan hanya untuk beriman kepada Allah saja, tapi juga kita harus berbuat baik kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, bukan hanya kita berbuat baik kepada orang lain, tapi juga harus beriman kepada Allah dengan cara beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua konsep inilah yang harus dijalani seorang mukmin di dalam kehidupannya, yaitu beriman kepada Allah dan beramal soleh kepada sesama manusia, sehingga sinkron terjadi dalam kehidupan, yaitu garis vertikal kepada Allah dan garis horizontal kepada sesama manusia, atau istilah yang sering kita kenal hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah baik dan hubungan kita kepada sesama manusia juga baik. Nah, dua konsep inilah yang terus berhubungan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti yang disampaikan di dalam surat Al-Asr. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu bagaimana hubungan kita sesama manusia? Sesama manusia yang terpenting adalah kita menjaga lisan dan menjaga prasangka kita terhadap sesama manusia. Prasangka kita yang baik, prasangka kita yang benar kepada orang lain, itu lebih mencerminkan kita sebagai seorang mukmin. Kalaupun ada orang-orang di luaran sana yang menghancurkan dirinya sendiri dengan berprasangka buruk kepada orang lain dan tidak menjaga lisannya, itu adalah sebuah pelajaran bagi kita yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menjadi pedoman kita bahwa itu adalah sebuah perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena bahayanya lisan ini, sahabat fillah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia adalah dengan menjaga daripada lisannya. Ketika manusia itu tidak mampu menjaga dari lisannya, maka keselamatan dirinya tidak akan mampu dia jaga. Oleh karena itu, hadis Rasulullah SAW tadi mengingatkan kita, jika kita ingin selamat di dunia ini, jika hubungan kita kepada manusia ingin baik, maka kita menjaga lisan. Karena lisan kita ini bisa menjadi sebuah singa yang dapat menerkam daripada mangsanya. Artinya, dengan lisan yang tidak bisa kita jaga, kita bisa menghancurkan hati orang lain. Dan itu termasuk orang yang bangkrut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan, manil muflis. Beliau berkata kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang bangkrut di dunia ini? Maka para sahabat menyatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang kehilangan harta bendanya ya Rasul. Rasul pun menyatakan kepada para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika hidupnya di dunia bagus sholatnya, bagus puasanya, bagus daripada sedekahnya, tapi tidak mampu untuk menjaga lisannya dan menjaga hati orang lain. Kehidupan mereka hanya menyakiti orang lain, menghancurkan hati orang lain, dan menzolimi orang lain. Banyak kata-kata yang mungkin di kehidupan kita ini merusak hati orang lain, dan itu adalah sebuah kebangkrutan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Walaupun kita taat beribadah, taat daripada berpuasa, dan taat sedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya, tapi kalau kita tidak mampu menjaga hati orang lain, kita sering menghibah, kita sering memfitnah, dan kita sering menzolimi orang lain, semua ibadah yang kita lakukan selama di dunia itu akan diambil oleh orang-orang yang kita zolimi, oleh orang-orang yang kita sakiti. Oleh karena itu, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya kita bagus dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita harus membangun sebuah kebaikan dengan hubungan baik kepada sesama manusia. Begitu juga sebaliknya, jangan hanya kita bagus berhubungan baik kepada sesama manusia, tapi juga kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah sebuah sinkronisasi hubungan yang baik di dalam kehidupan kita, taat ibadah kepada Allah, dan juga mampu berbuat kebaikan kepada sesama manusia, sehingga kita terhindar dari orang-orang yang merugi di dalam kehidupan ini. Terima kasih sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar daripada orang-orang yang merugi di dalam kehidupannya beribadah, hanya menyakiti dan menzolimi orang lain, dan kita termasuk orang-orang juga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.